Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain Lubis. Saya adalah guru PAI di kelas 10 TJKT SMK Negeri 1 Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran yang saya laksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 di kelas 10 dengan tema menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, di pertemuan kali ini tentu kita harus mengawalinya dari sebuah niat. Rasulullah terus selalu memberikan pandangan dan juga ajaran kepada kita bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan harus diawali dengan niatan yang baik. Belajar ini tujuannya untuk Allah ataupun karena Allah. Begitu ya. Nah, agar memperkokoh niatan kita ini, kita berserah diri dulu kepada Allah, mengharap ridho dari Allah dengan melafazkan doa agar proses belajar mengajar kita hari ini Allah mudahkan. Bagi yang pikirannya masih banyak masalah, masih banyak kendala, Allah hilangkan kendala tersebut. Allah mudahkan juga dalam mentransformasikan ilmu ke pikiran kita semua. Baik, untuk itu sama-sama kita berserah diri kepada Allah, berdoa, dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik. Tentu sumber daripada segala sumber ilmu itu berasal dari kitab suci. Dalam hal ini kitab suci kita apa? Al-Quran. Nah, agar lebih memperkuat argumentasi kita pada hari ini, kita percayakan kepada kawan kita untuk membacakan Quran Surah Al-Isra ayat 36. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah sama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang berkaitan dengan setiap aktivitas yang kita lakukan tentu harus kita ketahui apa maksud dan tujuannya.
Itu tadi Quran surah Al-Isra ayat 36. Kemudian yang berkaitan dengan tema kita yang dibacakan oleh kawan kita Pardomuan, itu adalah salah satu dasar hukum untuk penguatan bahwasanya mendekati perlakuan yang merugikan kita memang benar-benar tidak boleh. Apalagi melakukannya masuk dalam kategori pergaulan bebas, begitu ya. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, tentu kenyamanan dari kelas kita ini sangatlah diutamakan. Baik itu dari segi kebersihan, kerapian. Tapi sebelum itu Bapak ingin mengabsen dulu, apakah kita semua berhadir? Hadir ya. Disiplinan ini tentu sangat-sangat perlu sebagai salah satu instrumen kesuksesan kita di kemudian hari. Nah, untuk selanjutnya kerapian, kebersihan, coba Anda lihat dulu kiri kanan Anda, apakah memang sudah bersih, sudah nyaman? Sudah ya? Pakaian coba Anda lihat masing-masing. Sudah bersih ya? Baik, agar lebih bersemangat lagi, anak-anakku semuanya silahkan Anda berdiri dulu. Untuk meningkatkan kualitas rasa nasionalisme kita sebagai generasi masa depan Indonesia nantinya. Indonesia. Hiduplah Indonesia Raya. Silahkan duduk kembali. Anak-anakku semuanya, perlu untuk kita ketahui bersama bahwasanya sebagai generasi penerus bangsa, tentu akhlak dan moralitas kita sangat menentukan apakah Indonesia ke depan lebih baik atau malah semakin buruk. Untuk itu, Bapak berharap kepada kita semua untuk terus berupaya menjadikan diri kita sebagai seorang yang baik akhlaknya, baik cara berbicaranya, baik tutur sapanya, dan juga baik cara belajarnya dan cara bergaulnya. Begitu. Untuk mereflekskan ataupun mengubah metode pembelajaran kita hari ini agar lebih santai, fokus, tapi tetap ilmiah, kita akan melaksanakan ice breaking dulu ya. Tepuk takwa. Jauhilah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, saya lihat belum kompak ya, masih kaku. Kita ulangi lagi ya. Tepuk takwa. Takwa kepada Allah. Jauhilah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, baik, silakan dulu kembali. Nah, dengan semangat ini apakah Anda sudah siap belajar? Siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Baik, Anda lihat di monitor kita bahwasanya ini adalah infografis dari pergaulan bebas di kalangan remaja di Indonesia. Nah, ini hubungan seksual pranikah 2% perempuan dan 8% laki-laki usia 15 sampai 24 tahun pernah melakukan hubungan seksual pranikah. Nah, apakah kira-kira anak-anakku semuanya setelah melihat informasi ini, bagaimana pendapat dan perasaan kalian kira-kira? Baik, Pak. Menurut dari data yang Bapak paparkan kepada kami melihat bahwa datanya sangat miris sehingga bisa mengancam dari masa depan generasi muda sekarang. Di lingkungan sekitar juga sudah banyak terjadi, apalagi lingkungan kami. Kami harapkan supaya pembahasan ini lebih dalam dan agar kami mengetahui tentang mendalam pendidikan tentang seksual dan zina ini agar kami dapat menjauhinya. Terima kasih, Pak. Beri aplaus yang meriah dulu untuk kawan Anda ya. Ini adalah respon positif bahwasanya sangat penting bagi kita untuk memahami pelajaran ini. Karena mayoritas orang kalau membicarakan tentang ini sebenarnya begitu banyak cobaannya. Karena rayuan dari persoalan psikologi pun sangat banyak ya. Untuk itu, Bapak berharap kepada kita semua
agar pergaulan bebas dan perbuatan zina ini jangan kita dekati. Kita upayakan jangan kita dekati dengan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi poin dasar kita sebagai tujuan dari pembelajaran ini penting untuk kita pahami, yaitu yang pertama menjelaskan pengertian pergaulan bebas dan zina menurut perspektif Islam dengan benar. Kemudian menganalisis dalil-dalil Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina dengan tepat. Kemudian mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas dan perbuatan zina di kalangan remaja dengan kritis. Yang keempat, menganalisis dampak negatif pergaulan bebas dan perbuatan zina terhadap individu, keluarga, dan juga masyarakat secara komprehensif. Kemudian yang kelima, merumuskan strategi pencegahan pergaulan bebas dan perbuatan zina dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menunjukkan sikap komitmen untuk menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina dalam kehidupan sehari-hari. Jadi inilah yang kita maksud tujuan dari pembelajaran kita yang 6 poin ini. Untuk penilaian dari pembelajaran kita hari ini ada 2 tahap. Tahap yang pertama penilaian yang berkaitan dengan sikap. Penilaian yang berkaitan dengan sikap ini anak-anakku semuanya itu ada 2. Termasuklah yang berkaitan dengan spiritualisme ataupun spiritual. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan sosial. Itu yang dimaksud adalah kekompakan kalian dalam menganalisa. Kemudian yang kedua ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini masuk dalam kategori isi, sistematika, penyampaian, dan juga kerjasama tim. Untuk memfokuskan diskusi kita hari ini, tentu kita akan membuat satu ruang diskusi dulu yang berbentuk dengan diskusi kelompok. Untuk itu sebelum Bapak membuat diskusi tersebut, alangkah baiknya Bapak ingin membagikan kertas yang berisi dengan angka. Caranya itu ketika Anda nanti melihat nomor yang sama dengan kalian, berarti itulah yang menjadi kawan satu kelompok Anda masing-masing ya. Anda sudah bisa melihat siapa-siapa nama kelompoknya kan belum? Untuk itu silahkan Anda membuat kelompoknya sesuai dengan nomornya yang sama, nomornya masing-masing. Silahkan. Baik, inilah kelompok Anda masing-masing. Untuk selanjutnya, Anda perhatikan ke depan slide yang Bapak tunjukkan tentang menjauhi pergaulan bebas dan zina, melindungi harkat dan martabat manusia. Nah, inilah dalil Al-Quran yang dibacakan oleh kawanmu tadi, yang menegaskan bahwasanya mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. Nah, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kata janganlah ini sebuah penegasan kepada kita bahwasanya ada larangan yang keras. Jangan kamu mendekati zina. Saya, Anda, dan siapapun itu tidak boleh mendekati zina. Sesungguhnya itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, apakah kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Saya, Pak. Baik, silakan Ananda Husni. Apakah berteman biasa dengan lawan jenis dilarang dalam Islam? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang sangat bagus ya. Apakah berteman dengan lawan jenis juga dilarang dalam Islam? Berteman dengan lawan jenis itu sebenarnya tidak dilarang dalam Islam. Berteman dengan orang yang bukan seiman pun dengan kita, itu tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang Allah dalam Islam tersebut masuk dalam kategori ataupun batasan-batasan yang sudah Allah terapkan ataupun tetapkan begitu. Baik itu laki-laki maupun perempuan dalam suasana persahabatan dan pertemanan itu tidak akan melanggar syariat Islam. Yang melanggar syariat Islam tersebut
ketika si laki-laki dan perempuan atas nama persahabatan seringkali melakukan sentuhan fisik karena mereka bukanlah mahram. Itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Karena itu salah satu pemicu dari salah satu langkah-langkah dalam mendekati zina. Nah, karena Ananda Mindo tadi mengajukan tangan untuk bertanya, kita berikan kesempatan kepada Ananda Mindo. Silakan, Nak. Mengapa dalam hadis disebutkan iman seseorang akan hilang saat berzina? Apakah setelah itu dia menjadi kafir? Baik, pertanyaan yang sangat kritis sekali. Mengapa seseorang yang melakukan perzinahan disebut hilang iman? Apakah setelah itu dia akan menjadi kafir? Tidak. Dia tidak akan menjadi kafir. Selagi dia percaya dengan Allah, dosa tersebut, perbuatan zina ini masuk dalam kategori dosa ya. Perbuatan dosa. Dia distatuskan sebagai kafir ketika dia sudah tidak percaya lagi dengan Allah. Dia tidak beriman lagi kepada Allah. Itu batasan dari umat Islam, hamba Allah yang sudah tidak mengimani Allah lagi atau sudah tidak percaya kepada Allah sebagai Tuhan kita. Begitu. Untuk itu selanjutnya Bapak ingin memberikan tugas lah istilahnya, tugas kelompok ataupun biasa disebut dengan LKPD ya. LKPD ini Bapak akan bagikan kepada Anda semua satu per kelompok sebagai bahan ajar kalian. Baik. Untuk pertanyaannya, setiap kelompok Anda perhatikan di depan, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ini udah Bapak tentukan dia temanya masing-masing ya. Silakan Anda tanyakan. Baik, Anda perhatikan di modul yang Bapak bagikan ke kelompok masing-masing. Di lembar terakhir itu lampiran 2 ada lembar kerja peserta didik atau LKPD ya. Lembar kerja peserta didik dengan materi sesuai dengan materi yang Anda lihat di depan. Kemudian kelompok, apa nama kelompok kalian, dan ditulis di bawahnya itu anggota kelompoknya siapa-siapa saja. Kemudian tema pembahasan kalian ya. Kemudian petunjuk pengerjaan, diskusikan tema yang telah diberikan kepada kelompok Anda, kemudian gunakan buku PAI atau Al-Quran atau sumber lainnya yang relevan. Kemudian yang ketiga, tuliskan hasil diskusi dengan rapi dan jelas. Kemudian siapkan presentasi hasil diskusi dan pertanyaan diskusi. Setelah itu sudah kalian lakukan, hasil diskusi pun harus kalian cantumkan di sini beserta kesimpulannya begitu. Bagi individu Pak, dampaknya berapa di Bapak? Dampaknya berapa bagi keluarga bangsa masyarakat? Untuk pribadi juga, dampaknya untuk diri kita sendiri, untuk keluarga dan juga masyarakat. Iya. Masyarakat itulah masuk kategori bangsanya begitu ya. Harus fokus menjawabnya ya. Fokus dan upayakan setiap pemikiran temannya itu harus benar-benar dipertimbangkan agar tersimpulkan suatu sinopsis yang memang benar-benar akademis. Nah, baik, nama kelompok. Yang lainnya bahas soal kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan
kepada kelompok lain. Jika ada yang bertanya, kami silakan. Ya, saya. Baik, saya di sini bukan hanya ingin mengajukan pertanyaan, tetapi hanya ingin menambahkan pendapat. Ada pendapat atau tambahan presentasi dari kelompok luar memang sangat lengkap dan jelas. Saya setuju dengan dampak psikologis yang disebutkan seperti depresi dan trauma. Kelompok kami juga menemukan bahwa dampak ini tidak hanya ke individu, tetapi juga menyebar ke keluarga. Orang tua bisa mengalami stres berat, adik-adik bisa mengalami lingkungan, dan keluarga mengalami menjadi mereka. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian hasil diskusi kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mengajukan pendapat ataupun hasil diskusi kami. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang strategi pencegahan pergaulan bebas dan zina. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ananda semuanya yang telah aktif dan juga fokus dalam kegiatan kita untuk menyelesaikan diskusi pada hari ini ya. Itu terkait kelompok 1 tentang pengertian dan dalil pergaulan bebas dan zina dan faktor penyebab pergaulan bebas internal dan eksternal. Nah, di kelompok 2 tadi dampak pergaulan bebas bagi individu, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dan kelompok 3 strategi pencegahan pergaulan bebas dan zina. Nah, Bapak menilai tadi memang presentasi Anda semua sudah luar biasa baik, bagus, sebagai pengetahuan dasar bahwasanya aktivitas yang berkaitan dengan pergaulan bebas ini memang orientasinya selalu negatif. Jadi yang perlu kita tanamkan di sini adalah bahwa poin yang ketiga tersebut seringkali kita ingin mengajak seseorang untuk menghindari pergaulan bebas, seringkali kita dikucilkan. Jadi bagaimana cara yang baik ataupun strategi yang paling efektif agar orang yang kita ajak tersebut tidak memilih jalan bergaul dengan bebas? Nah, itu tadi pertanyaan dari salah seorang kawan kalian, memang sudah cukup bagus. Poin yang pertama itu kita harus mengerti dan memahamkan kepada orang tersebut, kawan kita itu, bahwa saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran adalah salah satu anjuran Allah yang tertera dalam Al-Quran. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Saling sehat menasehati. Bentuk dulu satu skenario ya. Satu skenario tentang upaya seseorang untuk mengajak kita begitu ke sesuatu hal yang tidak baik. Nah, siapa yang bersedia? Baik, kasih aplaus yang meriah dulu. Silakan nak, silakan ke depan ya. Dong. Bang, Untuk kali aku dong. Kenapa, Bang? Ayo nanti mana ke klub malam. sholat dulu kita bang. Aku gelis bang kalau ikut kayak gitu bang. Gak pandai aku bang. Tanya kita ucapkan kepada Ananda Halim dan juga Muhammad Pardomuan. Itu sekilas tadi penjelasan ataupun skenario bagaimana 1-2 orang teman yang mempunyai kesepakatan yang sama untuk melakukan pergaulan bebas. Namun kita sebagai teman yang baik seharusnya mampu menciptakan suasana yang lebih dingin lagi agar kita tidak terpengaruh dan berupaya mempengaruhi sahabat kita agar juga tidak jadi ke tempat-tempat haram tersebut begitu ya. Jadi kesimpulannya dalam pertemuan kita ini menguatkan dan mengukuhkan rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah fondasi dasar agar kita terhindar dari pergaulan bebas. Baik itu praktek narkoba, pergaulan bebas seperti zina, dan juga melanggar peraturan sekolah. Insya Allah dengan modal iman yang kokoh dan juga istiqomah ini, kita akan terhindar dari itu semua. Nah, detik-detik tersebut sudah sampai ke akhir pembelajaran kita. Nah, untuk itu, Bapak ingin membagikan sticky note ini kepada Anda semua sebagai bentuk mereview ulang ataupun merefleksi bagaimanakah perasaan Anda semua
terkait materi yang sudah kita diskusikan pada hari ini. Yang pertama itu bagaimana perasaan selama pembelajaran ini. Kemudian yang kedua, apa yang kalian pelajari hari ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalian akan menerapkan ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari, begitu ya. Boleh langsung ditempel kalau sudah selesai, nak. Baik, terima kasih atas supportnya. Artinya ini merupakan salah satu bentuk dari kefokusan Anda semua dalam mengikuti kegiatan kita hari ini. Ini saya bacakan dulu refleksinya, nak. Yang pertama ada yang senang tentang pergaulan bebas, materinya dengan menjauhkan diri dari pergaulan bebas supaya terhindar dari yang namanya zina. Menyenangkan, ada juga sangat senang. Kemudian saya sangat senang dengan pembelajaran hari ini karena saya mempelajari bahaya dampak dari pergaulan bebas. Tibalah kita di sesi terakhir dalam pertemuan kita ini. Tentu Anda semuanya harus terus belajar dan terus belajar untuk memperdalam ilmu tentang pergaulan bebas ini. Jadi sebagai bentuk tugas Anda di rumah atau bentuknya PR yang harus kalian kerjakan itu membuat poster. Apa? Membuat poster. Membuat poster tentang generasi bersih bebas dari pergaulan bebas. Ya. Kemudian untuk pertemuan kita selanjutnya itu membahas tentang membangun pergaulan yang islami dan berakhlak mulia. Demikian untuk mengakhiri pertemuan ini, sama-sama kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan di awal pertemuan tadi kita sama-sama berdoa kepada Allah, dan sekarang juga kita tutup pertemuan kita ini dengan doa. Subhanallah, astaghfirullah, ilaha illallah, anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.